Oke, sudah terekam. Kita mulai ya kakak-kakak. Hari ini sesinya kita membahas modul 1.5 kakak-kakak. Ini kebanyakan nanti kita sharing karena ini tentang kurikulum merdeka. Saya share dulu screen. Oke, kakak-kakak, saya buka. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Seperti biasa, kakak-kakak mengingatkan tentang kesepakatan bersama yang telah didiskusikan sejak pertemuan pertama. Kesepakatan kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik, ini aktivitas pertama kita, tentang kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang disebut nanti di dalam sini adalah KHD. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi, ini aktivitas yang pertama kita, agenda sesi ini, 1. Backward design, yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga, pemikiran. KHD itu Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Kita masuk kakak-kakak, ini untuk aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan kakak-kakak, itu kalau menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, nanti ini kakak-kakak tulis di kolom chat seperti biasa, antara 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini kakak-kakak. Khususnya di kurikulum merdeka ini ya Kak. Jadi, apakah kita sudah paham atau belum? Penilaian ini untuk menilai diri kita masing-masing kakak-kakak. Silakan ditulis di kolom chat kakak-kakak berapa sih skala poin dari rentang 1 sampai 10 untuk pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini. Dipersilakan kakak-kakak untuk menulis di kolom chat. Kalau diberi nilai
Antara 1 sampai 10 berapa, Kak? Untuk Kak Karyadi. Ayo yang baru masuk boleh langsung dibaca kakak-kakak. Oh ya, agenda kita hari ini 2 JP 90 menit. Saling mengingatkan ya kakak-kakak, biasanya kayak gini yang biasanya mengingatkan untuk jangan kita terlalu lama melewati 90 menit atau 2 JP. Karena saya yakin kakak-kakak juga punya kesibukan lain, khususnya tadi pagi atau nanti sore. Oke, di sini Kak Adi 6 sama yang lain juga, Kak Anwar 6, Kak Pandu 6, Kak Eka 6, Kak Margiono 5, Kak Karyadi 4, Kak Egi 6, Kak Aji 5 ini. Ini untuk Kak Aji boleh memberikan sedikit ini yang tengah-tengah antara Kak Margiono dan Kak Aji. Kenapa ini Kak memilih 5? Baik Kak, menanggapi kenapa saya pilih 5 karena ya belum sepenuhnya saya itu memahami tentang kurikulum Merdeka, PJOK. Dalam pelaksanaannya sekarang ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu Kak. Oke, Kak Aji tapi tetap membuat kan ya untuk modul Modul ajar kalau namanya sekarang. membuat, kalau tempat kami di SD Sabrus itu juga membuat desainnya. Selain buat modul tuh buat desain pembelajaran sendiri-sendiri setiap guru. Jadi nanti ada kayak supervisi dari yayasan. Setiap 1 semester itu disupervisi dari yayasan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sebagai guru itu dituntut untuk merancang pembelajaran. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan apa yang kita rancang. Begitu, Kak. Oke, Kak Aji. Berarti itu yang dari yayasan di luar itu ya, observasi dari PMM yang kepala sekolah itu? Iya, Kak, itu di luar itu. Jadi 2 Jadi kali? kita, iya, makanya Oh, aduh kadang-kadang tapi ini udah bikin desain, bikin modulnya, terus kayak yang lain-lainnya juga kan dipersiapin tiap 1 semester. Setiap oke. 6 bulan, setiap 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan. Iya. Iya. Oke, terima kasih Kak Aji untuk tanggapannya. Yang Di pertama Kak, sini nggak ada nih yang menjawab 8. Kak Anggun 10 nih kayaknya. Gimana Kak Anggun? Iya, Kak Fasil. Gimana? Terbaca pertanyaannya Kak Anggun? Terbaca. Kira-kira berapa Kak Anggun?
Mungkin skalanya 6 mungkin. Nah, saya Iya. yakin 9, 10 ini kalau Kak Anggun ini. Wah, itu terlalu di luar ekspektasi. Kenapa 6 Kak Anggun? Ya, menurut saya kan kurikulum PJOK terutama kurikulum Merdeka ini kan masih baru ya. Di SMA 5 sendiri ini masih tahun kedua untuk penerapan kurikulum Merdeka. Jadi kami masih ibaratnya masih terus belajar untuk memahami kaitannya dengan pembelajaran di kurikulum yang baru ini. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Anggun tanggapannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Aji dan Kak Anggun. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada, jadi kakak-kakak nanti ini kita tidak ada Jamboard, tidak ada board, pemisahan untuk aktivitas kelompok. Jadi kita hanya sharing, menjawab pertanyaan yang disajikan oleh slide-slide yang akan saya tampilkan ini. Selanjutnya kakak-kakak, di sini ada pertanyaan. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat kembali. Jadi apa sih tujuannya pelajaran PJOK menurut kakak-kakak ya? Jadi bukan menurut kita cari di buku atau bagaimana. Jadi menurut uh, isi hati dan pikiran kakak-kakak masing-masing, silakan dijawab di kolom chat kakak-kakak. Dipersilakan kakak-kakak. Oke, tujuan dari pelajaran PJOK itu menurut kakak-kakak apa sih tujuannya? Jadi pasti kita mempunyai sebuah tujuan ya kakak-kakak ya, bukan cuma sekedar mengajar terus pulang menunggu gajian ya. Jadi sebenarnya kita harus punya tujuan sebagai pengajar, apalagi PJOK ini. Apa sih tujuannya itu Kak?
Oke, di sini coba saya bacakan beberapa dari Kak Eki. Mendorong aktivitas fisik, psikis, dan keterampilan motorik, pengetahuan serta memberikan nilai sportivitas serta sosial. Yang kedua, Kak Agus, tujuan pembelajaran PJOK agar anak-anak memiliki nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkandung dalam materi PJOK. Kak Eka di sini untuk kebugaran peserta didik serta melatih ketangkasan gerak peserta didik. Kak Anwar untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Kak Adi memberikan rasa nyaman dan refresh jenak dari kepenatan dalam pembelajaran di kelas. Kak Anggun bukan hanya sekedar wadah untuk belajar gerak, namun juga sebagai sarana membentuk peserta didik yang seutuhnya serta bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, juga berguna di masyarakat. Kak Aji untuk mengembangkan anak-anak secara fisik, mental, sosial, emosional, melatih kedisiplinan siswa. Kak Yuda untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa yang dijadikan modal atau mereka untuk prestasi belajar siswa. Kak Mardiono, tujuan pelajaran PJOK belajar gerak demi meningkatkan kebugaran peserta didik, menyalurkan bakat prestasi. Kak Pandu, memberikan edukasi terkait ilmu gerak, motorik, pendidikan jasmani agar siswa memahami teknis dasar cabang-cabang olahraga dan mengerti manfaat pendidikan jasmani. Kak Karyadi di sini untuk kebugaran, memahami tentang olahraga. Kak Yunita mengembangkan kemampuan gerak, meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan kesehatan, sikap sportif, meningkatkan kualitas hidup. Oke, kakak-kakak, di sini adakah yang mau membacakan langsung maksud, tujuan, dan tulisan jawaban yang kakak sampaikan di dalam chat? Dipersilakan raise hand terlebih dahulu untuk membacakan jawaban. Saya yakin ini jawabannya bisa dikembangkan lagi. Oke, dipersilakan yang ingin memberikan pendapat dari pertanyaan apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan yang mau raise hand untuk membacakan jawabannya. Ayo kakak. Oke, Kak Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Asa. Jadi diizin menjawab sebelumnya. Jadi di pertanyaan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, saya menjawab bukan hanya sekedar wadah untuk belajar gerak, namun juga sebagai sarana membentuk peserta didik yang seutuhnya serta bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga di masyarakat. Maksudnya seperti ini, di dalam pembelajaran PJOK itu kan sebenarnya adalah sarana atau wadah bagi seorang guru PJOK mengenalkan berbagai macam jenis-jenis olahraga ya Kak ya. Nah, dari pengetahuan yang mereka miliki, keterampilan yang mereka miliki, ditujukan atau dimaksudkan adalah bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana mereka bisa mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki itu juga dan dapat berguna di masyarakat, mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki di masyarakat. Jadi mereka bukan hanya sekedar tahu di sekolah, tetapi juga mereka bisa mengimplementasikan atau memanfaatkan ilmu yang mereka miliki di masyarakat. Kurang lebihnya menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah hal tersebut. Terima kasih Kak Anggun. Di sini mungkin teman-teman ingin tahu Kak Anggun, contoh dari mengimplementasikan ke masyarakat itu, contoh realnya seperti apa gitu misalnya Kak? Ya baik,
Contohnya seperti ini ya Kak, di eh, masyarakat seperti ini. Misalkan 17 Agustusan ya Kak ya. Nah kan anak-anak nih belajar nih, kalau kelas 12 itu biasanya belajar dengan rekan sejawat saya itu Pak Yuda, belajar terkait mengenai permainan sepak bola nih. Kan di 17 Agustus itu banyak cabang lomba-lomba ya Kak, kayak makan kerupuk, terus tuh tarik tambang dan sebagainya. Salah satunya juga ada cabang olahraga sepak bola atau bulu tangkis. Nah, dari implementasi pengetahuan yang mereka miliki di sekolah, mereka bisa mengaplikasikannya di rumah atau di kegiatan yang ada di sekitar masyarakat seperti itu. Kan mereka juga belajar diajarkan bagaimana cara menendang bola, perwasitan, kemudian penyelenggaraan seperti itu, panitia-panitia dalam kecabangan olahraga seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Anggun untuk jawabannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Anggun. Ya, betul sekali kan, tujuan salah satu itu adalah salah satu dari tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Yang utama sebenarnya kita ini untuk memberikan pendidikan tentang jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk semoga saja sampai nanti anak-anaknya sudah dewasa tetap olahraga, tetap sehat, jasmani dan rohaninya. Jadi itu sebagian contoh kecil saja. Ada lagi mungkin hal kecil dari pembelajaran, misal kita mengajarkan anak untuk lompat jauh. Nah, di situ kita sudah bisa memberikan apa namanya cara untuk melompat. Misalnya nanti dia untuk melompat suatu lubang yang agak lebar, jadi anak-anak sudah bisa. Atau lari, secara nggak langsung nanti bertemu dengan hewan liar, dia bisa lari. Jadi memang hal-hal kecil tapi sangat berguna untuk kita semua. Oke, selanjutnya di sini kakak-kakak, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, di sini ada capaiannya. Pendidikan jasmani PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Di sini kakak-kakak mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Oke, menerapkan itu tadi termasuk mengimplementasikan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Oke, ini berpartisipasinya tadi dalam kegiatan lomba-lomba seperti Kak Anggun tadi sampaikan. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Nah, ini yang diharapkan, dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play. Jadi kakak-kakak dalam olahraga seperti permainan itu ada nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. 4, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini kata kuncinya adalah peserta didik itu diharapkan bersikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi sampai akhir hayat, anak-anak tetap sehat dan tetap mau berolahraga untuk menjaga kebugaran jasmaninya. Peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, kakak-kakak, di sini mari kita berdiskusi kembali sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti kakak-kakak tulis di kolom chat seperti tadi. Dan nanti kakak-kakak diharapkan tanpa ditunjuk untuk present kakak-kakak seperti Kak Anggun tadi untuk menyampaikan pendapatnya tadi. Oke, di sini kakak-kakak terlepas dari kurikulum apapun, jadi maksudnya terlepas dari kurikulum Merdeka, KTSP, K13, apakah selama ini Bapak Ibu kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan.
Oke, dipersilakan menjawab kembali kakak-kakak di kolom chat. Untuk kakak-kakak yang belum menjawab, mungkin nanti ikut menjawab di kolom chat ya kakak-kakak ya, karena ini tersimpan nanti di dalam bentuk Microsoft Excel, jadi jawaban-jawaban kakak-kakak yang ada di kolom chat. Untuk nilai keaktifannya itu nanti dari yang menilai bukan cuma saya, jadi nanti ada yang lain dari adminnya. Oke. Silakan kakak-kakak menjawab, ini terlepas dari kurikulum apapun ya kakak-kakak. Jadi apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran kakak itu dan menjadikannya sebagai acuan? Dipersilakan Kak. Oke, di sini kakak-kakak sudah menjawab beberapa. Di sini kakak-kakak yang mau membacakan, dipersilakan. Membacakan saja Kak. Yuk, dipersilakan. Sebelum nanti pertanyaan selanjutnya mungkin agak lebih harus berpikir lagi kakak-kakak. Di sini ada kata-kata sudah atau belum. Jawabannya jadi sudah atau belum, jadikan acuan. Ayo dipersilakan Kak yang mau raise hand. Atau kita coba dengan cara yang berbeda. Oke Kak Yunita, dipersilakan Kak Yunita. Izin Kak,
Kalau dari saya pribadi, nilai untuk mata pelajaran dijadikan acuan itu dalam konteks pendidikan 3. Dia biasanya sudah dijadikan acuan nasional, acuan sekolah, dan acuan guru. Dengan adanya acuan 3 tersebut, pencapaian untuk siswa itu biasanya akan lebih terukur, dan kalau dalam konteks kita biasanya ada perkumpulan MGMP itu untuk melihat setiap sekolah untuk acuannya sama atau tidak. Biasanya ada pembahasan seperti itu tiap bulannya. Ataupun ada perlombaan, itu biasanya hasil-hasil dari program-program setiap guru per sekolah. Sekian. Oke, Kak, ini acuannya apa, Kak? Kak Yunita. Acuannya biasanya saat sebelum pembuatan RPP, Kak, itu biasanya setiap guru per mapel itu mendiskusikan. Jadi jenjang dari kelas 1 sampai 3 itu ada progresnya dan tidak saling timpang tindih biasanya. Oke, berarti Kak Yunita sudah paham ya, Kak ya? Sudah memahami dengan baik. Enggak baik-baik banget sih, Kak. Tapi sudah menjadikannya sebagai acuannya ya, Kak ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Yunita. Kak Anwar, apakah sudah menjadikan kurikulum ini sebagai acuan Kakak dalam pembelajaran? Sudah apa belum, Kak? Baru sebagian, Kak. Oke, sebagian. Enggak, ya belum benar. Oke, kalau Kak Eka, sudah belum Kak Eka? Kak Eka Wijaya masih hadir? Kak Aji? Kak Aji masih hadir, Kak Aji? Simple ini, Kak. Sebenarnya pertanyaannya sudah atau belum sebagai acuan. Di sini Kak Pandu sudah memahami tujuan. Kak Pandu hadir masih? Suara saya terdengar tidak? Atau mungkin suara saya nggak ada? Maaf, Kak, ini HP-nya dipencet-pencet melayu-melayu. Wah, HP-nya atlet ya gitu. Sudah ya Kak Pandu? Sudah, Kak. Oke. Kak, siapa lagi nih? Kak Egi. Hadir Kak Egi? Hadir, Kak, hadir. Oke, sudah menjadikan acuan sebagai acuan Kak Egi? Ya, sudah, Kak. Kurikulum itu kan dirumuskan itu untuk menyamaratakan tujuan yang ada, Kak. Namun kan terkendala dengan kondisi geografis, terus kondisi lingkungan sekolah. Jadi kita harus melihat kondisi yang ada di sekolah kita, namun tidak melenceng dari tujuan yang sudah ada itu, Kak, kurikulum. Sebagai panduan, Kak. Panduan untuk kita memberikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah ada. Oke, terima kasih Kak Egi. Benar, kakak-kakak berarti sudah semua. Kakak-kakak dalam koridornya menjadikan sebuah kurikulum atau modul ajar itu sebagai acuan kakak-kakak dalam mengajar pembelajaran. Berarti kakak-kakak sudah di lintasannya masing-masing. Harapannya jangan keluar dari lintasan tersebut. Jadi kakak-kakak tinggal menjalankan pembelajarannya dengan baik. Alhamdulillah semuanya sudah menggunakan itu sebagai acuannya ya kakak-kakak. Oke, selanjutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Bisa tidak, Kak?
tanpa ditulis saja. Tujuan-tujuan ini itu tujuan-tujuan pembelajarannya itu apakah bisa dicapai kakak-kakak? Boleh open mic semua. Apakah ada yang menjawab berbeda? Aduh. Ayo kak, biar suaranya masuk semua. Bisa tidak kak? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Bisa kak. Bisa kan? Bisa. Oke, ada yang berbeda nih, kak? Ada yang tidak bisa? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran atau akhir pembelajaran itu. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah ini sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam CP. Jadi itu kakak-kakak dipersilakan menurunkannya lagi ke dalam CP. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar atau kena tujuan pembelajaran itu? Karena seringkali dalam pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid itu. Oke, selanjutnya proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, kakak-kakak. Jadi backward design itu dari mundur, nah namanya backward, itu desainnya mundur. Jadi kita mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, baru terakhir merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Selama ini kakak-kakak kan merencanakan terlebih dahulu, baru menentukan metode penilaian, lalu mengidentifikasi capaian belajar. Nah, di backward design ini adalah caranya terbalik, kakak-kakak. Jadi merencanakannya itu di akhir. Oke, di sini ada pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi kakak-kakak mau desainnya apapun itu sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dalam pembelajaran. Kita masuk ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, di sini sudah ada. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Di sini sudah dijawab. Tidak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, kakak-kakak. Jadi yang ini, karena buku teks peserta didik itu hanya sebagai alat untuk pembelajaran. Kita lanjutkan. Di sini kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Di sini dari sumber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022, pasal 72, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke. Kakak-kakak,
ini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Di sini langsung ada jawabannya. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Egi ya, karena suatu modul ajar atau RPP itu semuanya diturunkan ke sekolah, namun bisa disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Jadi tidak menerima RPP atau modul ajar itu plek seperti itu, kita bisa untuk merubahnya sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik, terlebih lagi lingkungan sekolah ya kakak-kakak. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini tadi maksudnya adalah lingkungan yang seperti disampaikan Kak Egi ya, Kak Egi tadi. Kita lanjutkan. Di sini kakak-kakak, mari kita berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum di PJOK itu kakak-kakak. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 Kak. Di sini bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Oke, kakak-kakak yang mau berpendapat langsung saja kakak-kakak dipencet raise hand-nya terlebih dahulu. Selama ini kakak-kakak kalau menyusun itu bagaimana kakak-kakak? Apakah dengan rekan sejawat kakak-kakak atau dengan kalau SMP SMA dengan MGMP atau di SD KKG atau bahkan tanpa mereka semua sendiri secara mandiri kakak-kakak? Ada yang mau menjawab kakak-kakak? Di sini Kak Anggun bertanya sesuai dengan pertanyaan slide ini. Jadi kita berbagi pengalaman kakak-kakak. Saya yakin semua sudah pernah namanya membuat ya. Tiba-tiba jadi karena ada pengawas, ada. Itu secara kepepet, kita langsung mengeluarkan kemampuan terdalam kakak-kakak untuk membuat modul ajar dan RPP. Ayo kakak-kakak yang mau berpendapat di sini kakak-kakak. Jadi inti pertanyaannya adalah selama ini kakak-kakak itu untuk pengembangan kurikulum PJOK itu bagaimana? Oke, Kak M. Tugino, boleh dipersilakan. Masih off mic-nya Kak Tugino. Oke, sudah hidup. Mati lagi Kak Tugino mic-nya. Kak M. Tugino. Oke, masuk. Ya, halo. 1, 2, 3. Oke, masuk Kak Tugino. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program ya? Alhamdulillah program sudah kami rancang. Biasanya ada Prota, Promes hingga sampai mid semester dan segala macam sudah ada pada hari itu, minggu pertama, minggu 2 dan sebagainya. Jadi memang kita sebagai guru harus mempunyai program Prota, Promes dan lain-lain. Terima kasih. Kak Tugino biasanya membuat di sekolah
bersama teman atau sesama teman PJOK atau bagaimana, Kak? Ya, alhamdulillah sekolah kami sudah ada bagian-bagian tertentu, ya ada kurikulum dan sebagainya. Jadi bagaimana itu nanti yang bersamaan, ada yang tidak bersamaan untuk pelaksanaan tersebut. Tetapi dalam waktu mid semester dan semester dan sebagainya itu yang sama pasti sama. Tetapi untuk kita di akhir tahun biasanya untuk ujian praktek kelas itu kita jadi rencanakan sudah berbeda-beda. Jadi sekali lagi ada yang sama, ada yang tidak sama dalam program itu, dalam penyusunan kami sekolah menyusun secara bersamaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tugino. Di sini tadi Kak Tugino, untuk pengembangan kurikulum mata pelajaran itu sudah ada di sekolah ya Kak ya. Jadi tinggal menjalankannya. Oke, kakak-kakak yang lain ada yang mau menjawab? Oke, Kak Karyadi dipersilakan. Kalau menurut saya, dalam merancang program itu didapat dari standar isi. Kalau dulu kompetensi dasar. Ya, itu aja KB, ya. Kak, makasih. Oke, terima kasih Karyadi. Terima kasih untuk Kak Karyadi dan Kak Tugino. Untuk jawabannya kita beri 2 tepuk. Di sini masih ada 2 pertanyaan lagi, kakak-kakak. Kalau untuk membuat sebuah modul ajar itu, kakak-kakak saya yakin sudah paham cara membuatnya, dan saya yakin di sekolah masing-masing seperti Kak Tugino tadi, sudah ada. Biasanya kalau saya dulu di SMP, waka kurikulum itu ada, nanti kita dikumpulkan untuk merancangnya itu bersama-sama. Walaupun berbeda mata pelajaran, tapi tujuan dari pembelajarannya nanti bisa dicek oleh waka kurikulumnya. Mungkin di sekolah SMP SMA ya kakak-kakak. Kalau SD mungkin bisa dimanfaatkan di KKG-nya itu Kak. Kita lanjut. Di sini pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap dari yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ayo. Siapa yang mau berpendapat sambil kita pahami dulu pertanyaannya ini, Kak? Yang bernilai itu apa? Ayo, kakak-kakak. Kak Egi, dipersilakan Kak Egi. Ya, terima kasih Kak Asa. Di sini kan pertanyaannya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, sudah disampaikan di awal tadi bahwa tujuan PJOK itu tidak hanya yang disampaikan ke Kak Anggil tadi, tidak hanya mendorong aktivitas fisik aja, Pak. Aktivitas fisik saja. Namun yang sangat bernilai dalam pelajaran PJOK itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Kak. Seperti peserta didik itu mempelajari tentang arti sportivitas, terus bekerja sama dengan temannya, menghargai teman, saling bahu-membahu. Yang jelas kan nilai-nilai sportivitasnya itu yang ditunjukkan, nilai-nilai selain nilai kognitifnya itu, Kak. Itu sih, Kak. Ya, terus ada perubahan sikap dari peserta didik itu yang paling bernilai untuk yang perlu dipelajari peserta didik. Oke, perubahan sikap, nilai-nilai itu ya kakak-kakak. Ada lagi yang mau berpendapat, satu lagi kakak-kakak?
untuk di sesi pertanyaan 2 ini? Dipersilakan yang belum memberikan pendapat, Kak. Jadi tadi dari Kak Egi itu nilai-nilai seperti sportivitasnya, bukan hanya keterampilannya juga. Oke, kakak-kakak, satu lagi siapa, Kak? Dipersilakan. Siapa tadi? Oh, Kak Tugino. Boleh, dipersilakan, Kak. Terima kasih, aja menambahkan Mas Dani tadi. Jadi ada, kalau kami, penilaian kami adalah penambahannya adalah nilai praktek dan nilai teori serta sosial. Jadi bagaimana itu prakteknya, bagaimana teorinya, bagaimana sosial pada waktu pelaksanaan kita pada mengajar anak tersebut, baik di kelas maupun tidak di kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tugino dan Kak Egi untuk jawaban dari pertanyaan ini. Kita beri 2 tepuk. Kita lanjutkan ya kakak-kakak ya. Di sini pertanyaan terakhir di aktivitas 2. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana sih caranya kakak-kakak mengintegrasikan itu? Oke, dipersilakan kakak-kakak. Langsung saja boleh menjawab. Sambil dipahami dulu pertanyaannya kakak-kakak, boleh nanti langsung raise hand kakak untuk menjawab. Oke, Kak Anggun lagi. Izin menjawab, Kak Asa. Jadi Ya. bagaimana cara mengintegrasikannya? Itu ada, menurut saya ada 2 cara, ada makro dan mikro. Kalau yang makro dia melalui penyusunan perangkat pembelajaran, baik program tahunan, promes, dan selanjutnya. Yang mikro seperti harian, contohnya melalui penyusunan desain modul pembelajaran. Kalau yang kurikulum Merdeka ya Kak ya, kalau yang kurikulum K13 melalui penyusunan RPP, yang dimana modul itu sendiri modul yang terdiferensiasi, kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian berpusat pada peserta didik, dan modul yang memuat KSE, PSE. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Anggun. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Anggun. Oke, kakak-kakak, tadi ada jawaban mikro makro ya kakak-kakak. Ada nggak yang mau memberikan pendapat lagi? Sudah, Kak. Sudah. Saya bacakan sedikit ya dari Kak Adi. Di sini dia menulis memberikan rasa bahagia ketika proses pembelajaran saling mengisi dan kekompakan. Cara mengintegrasikan adalah pembelajaran yang disampaikan guru sudah tertera dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Di sini kita di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. Itu disampaikan berapa JP.
5 cakupan dan tahapannya, 6 teknologi. Jadi kakak-kakak misalnya dalam modul ajar itu tidak menyebutkan tentang misalnya yang 6 teknologi seperti proyektor, di situ bisa kakak-kakak tambahkan sendiri. Masuk ke aktivitas yang terakhir ini, aktivitas ketiga, kakak-kakak, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHB dalam pendidikan nasional. Kakak-kakak, maksudnya KHB ini adalah Ki Hajar Dewantara. Artikulasi ini maksudnya adalah model pembelajaran yang menekankan kepada konsep untuk siswa itu lebih aktif atau siswa aktif. Di sini kita coba lanjutkan menurut Bapak Ibu. Terbaca ya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Oke, yang ini kakak-kakak tulis di kolom chat semuanya, nanti biar saya bacakan. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Jadi kita membahas tentang kurikulum PJOK. Misalnya di sekolah kakak-kakak itu apa saja kakak-kakak yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum PJOK? Dipersilakan jawab kakak-kakak di dalam kolom chat. Oke, baru 4 kakak-kakak. Dalam mengembangkan kurikulum ini, yang sering kali atau berulang kali kata kuncinya itu apa, Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5, Kak. Kita tunggu sampai kita kan ada 15. Yang hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 10 menjawab, kita lanjutkan, Kak. Ayo. Di sini baru 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi kakak-kakak. Oke, 4 lagi kakak-kakak. Saya yakin namanya kata kunci itu sama kakak-kakak. Yang paling sering itu sama. Nanti satu, pasti ada satu yang sama kakak-kakak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Di sini Kak Anggun menjawab program atau tujuan. Oke, Kak Eki tujuan, proses hasil, Kak Tugino positif anak aktif. Oke, Kak Adi tujuan pengembangan kurikulum. Oke, Kak Agus, kata kunci yang kita bahas dalam kurikulum adalah refleksi dalam pembelajaran, membuat guru semakin aktif. Oke. Kak Margiono, tujuan pembelajaran, program pembelajaran, proses pembelajaran. Oke. Kak Anwar, merumuskan tujuan pembelajaran. Kak Karyadi, tujuan dan nilai-nilai pencapaian. Kak Akhlakul Eka, asesmen. Kak Aji memiliki program pembelajaran untuk mencapai tujuan dan hasil yang baik. Kak Tugino, sportif. Oke, kakak-kakak, di sini Kak Pandu, refleksi dan program. Memang banyak kakak-kakak dalam kata kuncinya ini dalam mengembangkan kurikulum. Itu salah satunya di sini kita bisa lihat semua kakak-kakak adalah yang utama atau yang sering disebutkan adalah tujuan pembelajaran kakak-kakak. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu kita bisa mengembangkan kurikulum tersebut kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk semua jawabannya. Di sini apa yang telah kita bahas itu adalah merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Oke, di sini adalah yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik kakak-kakak. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi kakak-kakak di sini adalah karakter dari peserta didiknya, mencakup sosial, emosional, dan moralnya peserta didik. Itu. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi yang tadi sudah disampaikan ya Kak ya, kurikulum itu dapat disesuaikan menurut kondisi peserta didik di sekolah kakak-kakak masing-masing atau karakteristik satuan pendidikan kakak masing-masing dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Misalnya masyarakat di sana bagaimana, sosialnya, budayanya, dan atau lingkungan setempatnya, misal di pinggir pantai, itu mengajarnya bagaimana, misal main bulu tangkis di luar kan banyak angin, itu kita bisa sesuaikan kakak-kakak, tidak harus di luar. Oke, selanjutnya kakak-kakak, di sini ada lagi, nanti kakak-kakak mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini kakak-kakak kita baca bersama. Nanti diharapkan ada 4 ya kakak-kakak untuk menanggapi. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, hanya dapat kita, pendidik, hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, kakak-kakak, di sini kita pahami bersama, ini adalah sebuah pernyataan dari
Ki Hajar Dewantara, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya atau dari pernyataan ini? Kakak-kakak sambil kita pahami dulu kalimatnya, nanti diharapkan ada 4, karena ini sudah masuk sesi pertanyaan terakhir, Kak. Kita kecepatan malah. Masih ada waktu 20 menit. Dipersilakan kakak-kakak untuk memahami dulu, nanti memberikan pendapat dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar ini, kakak-kakak. Dipersilakan kita baca dulu. Jadi ini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya kakak-kakak ya. Silakan, boleh sambil diskusi, sambil tanya jawab, boleh kakak-kakak. Tapi kalau memang sudah memiliki pemikiran masing-masing, nanti mohon disampaikan 4 orang saja, Kak. Ini suruh ngapain, Kak? Oke, adakah kakak-kakak? Ini sesi terakhir, Kak. Ini suruh izin, Kak. Ini disuruh menyampaikan pendapat kita, Kak ya? Iya, betul. Itu Kak Anggun duluan, Kak. Oke, Sudah Kak Anggun. melambaikan tangan. Iya, boleh. Persilakan, Kak Anggun. Nanti kakak-kakak yang lain sambil mendengarkan, kita memahami bersama ya, Kak ya. Baik, sebelumnya izin menjawab Kak Asa. Di sini filosofi Ki Hajar Dewantara itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Di dalam menuntun itu terdapat 2 kunci ya Kak ya. Menuntun itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah kodrat pembawaan dari peserta didik itu sendiri. Misal pembawaan dari lahirnya itu sendiri, itu termasuk kodrat alam. Kemudian kodrat zaman itu adalah kodrat yang harus disampaikan oleh kita sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi di sini seorang guru bukan seorang guru, istilahnya seorang guru itu adalah menghamba kepada murid. Kalau menurut saya itu yang kodrat zaman ya Kak. Jadi seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman peserta didiknya, bukan seorang peserta didik mengikuti gurunya. Kemudian dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini sendiri, selain kodrat alam, kodrat zaman, ada 3 asas itu yang tidak boleh dilewati, seperti kontinu, konvergen, dan konsentris, yang artinya pengembangan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. 3 asas itu, kontinu, konvergen, konsentris, adalah yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, kemudian mengambil dari sumber-sumber lain, artinya fleksibel dan terbuka. Konsentris adalah dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah,
dalam makna Ki Hajar Dewantara juga yang tidak tertuliskan di sini ya Kak ya. Ki Hajar Dewantara itu memaknai kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya bukan hanya bebas dari perintah. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah bukan hanya sekedar bebas dari diperintah, tapi juga cakap memerintah atau memiliki kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Asa. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Kak Anggun tadi. Jadi mengikuti zaman ya Kak ya. Jadi menurut Kak Anggun tadi kita sebagai guru itu humble dengan murid. Dan 3 asas tadi yang disebutkan itu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi nanti kakak-kakak yang mungkin awam dengan yang disebutkan oleh Kak Anggun, boleh nanti kita searching bersama-sama di pembelajaran setelah ini. Dan tadi yang belum, emang di sini tidak disebutkan tentang kata-kata merdeka. Tapi sudah dari awal kurikulum merdeka itu memang penyampaiannya dari Ki Hajar ini. Oke, terima kasih Kak Anggun untuk tanggapannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Anggun. Selanjutnya ini dari Kak Tugino, boleh dipersilakan untuk menyampaikan Terima kasih. Yaitu membantu menuntun atau membantu anak yang nggak baik menjadi baik, kemudian anak yang baik dikembangkan lebih baik sehingga membuat anak tersebut selamat dan bahagia. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Tugino, kita beri 2 tepuk. Jadi memang yang disampaikan di sini adalah menuntun segala kodrat yang pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Jadi kakak-kakak di sini juga jangan lupa kita dalam pembelajaran jangan terlalu menekan murid-murid karena memang kita ini masuk kurikulum merdeka. Jadi kita harus memberikan namanya itu kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini kakak-kakak. Dan yang terutama untuk keselamatan. Jadi kita sebagai guru harus menjamin keselamatannya. Oke, kakak-kakak, 2 lagi yang mau berpendapat dipersilakan. Kak Egi tadi kayaknya mau berpendapat, boleh Kak Egi? Nggak jadi Kak, Kak Margi itu kayaknya mau berpendapat ya. Nggak jadi, Kak Margi. Kak Margiono ya? Iya. Boleh Kak. Gimana ini Kak Margi? Atau yang lain? Kak Adi mau berpendapat? Waktunya masih 15 Kak menit. Agus itu. Boleh, ayo sekali-sekali. Yang belum pernah Yang nih. perlu ini kakak senior waktu di SMP Kak. Kak Agus Susanto ya. Oke. Bisa memberikan pendapat Kak Agus Susanto. Terima kasih Kak Asa. Ya, menurut ini pendapat aja ya, ini pendapat saya selaku anggota juga ini ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita itu untuk melakukan perlakuan terhadap anak didik itu ada 2, yaitu 1 sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya tidak hanya murid saja yang mengikuti perkembangan zaman, gurunya juga harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam proses pembelajaran itu harus sesuai dengan keadaan dan zamannya. Nah, terus yang kedua harus di situ disampaikan ada nilai kebahagiaan. Jadi di situ kita sebagai guru seperti yang Pak Asa sampaikan tidak boleh melakukan sebuah tekanan terhadap peserta didik yang mengganggu nilai-nilai kebahagiaan. Maka pembelajarannya itu harus ada menggembirakan, menyenangkan, sehingga nanti PJOK itu
ditunggu-tunggu oleh anak didik kita karena kita bisa mampu menyampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan, anaknya bahagia, dilakukan sesuai dengan zaman kita, kan gitu. Kalau zamannya sudah seperti Pak Asa disampaikan kondisinya dan sebagainya sudah sesuai, berarti kita bagus melakukannya. Seperti bulu tangkis yang di pantai itu kan tidak mungkin kan gitu, maka harus dilakukan di dalam gedung. Kalau tidak memungkinkan harus materinya dipilih sesuai dengan MGMP di KKG-nya atau di sekolahnya masing-masing gitu. Jadi kalau kita membuat pengembangan kurikulum di sekolah, kita ada MGMP di sekolah, itulah kita menentukan sikap pembelajaran yang sesuai dengan keberuntukannya untuk anak didik. Sementara itu saja dulu Pak Asa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus. Kita beri banyak tepuk nih untuk Kak Agus. Akhirnya saya mendengar suara Kak Agus ini melalui Jimit ini bahagia sekali saya Kak. Kangen saya Kak dengan Kak Agus ini. Iya, sudah lama nggak ketemu Kak. Sudah lama ketemu, sudah lama saya. Ya, betul Kak. Oke, tadi memang disampaikan Kak Agus itu kita sebagai guru ya, itu mengikuti zamannya Kak. Sekarang ini mengapa mengikuti zamannya kita tahu sendiri ya kakak-kakak ya. Banyak anak-anak yang sekarang dengan bahasanya itu saya dengar kayak mental health atau kesehatan jiwanya mereka untuk menutupi kemalasan sebenarnya kakak-kakak. Atau kebiasaannya yang sekarang ini anak-anak mungkin itu lebih ingin diperhatikan lebih. Jadi kita takut untuk bukan takut Kak. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena berbeda memang zaman dulu kita saya sendiri sebagai peserta didik itu kalau dimarahi oleh guru itu malah senang sebenarnya, tapi senang bukan artian itu bagaimana ya? Senang kalau saya itu salah berarti saya harus melakukan suatu pembenaran diri agar menjadi lebih baik gitu, bukan pembenaran diri untuk melawan gitu. Jadi mendapat teguran dari guru itu saya malah senang dulu Kak, untuk meningkatkan kemampuan atau ini saya sendiri. Oke, satu lagi Kak yang mau berpendapat. Mana Kak Margiono? Hadir? Kak Margiono. Satu lagi ya Kak. Atau Kak Egi? Atau yang lain? Sudah Kak, saja. Mungkin hanya menambahkan tadi kan sudah dibahas oleh Kak Anggun dan Kak Agus itu di bagian kodrat dan kebahagiaan ya Kak ya. Ya. Nah, di sini saya cuma ingin menambahkan di bagian mereka dapat mencapai keselamatan ya. Keselamatan di sini artinya yaitu kita sebagai guru itu memberikan bekal, khususnya guru PJOK. Bekal bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Menjaga tutur kata, menjaga sikap, itulah sebagian dari bentuk keselamatan. Makanya di situ kita harus menekankan nilai-nilai moral kepada peserta didik kita untuk menjaga keselamatannya. Bahkan di PJOK pun memang dasarnya kita itu digerak, terutama itu untuk keselamatan diri bahkan untuk orang lain. Contoh di sebagiannya di mata di materi renang Kak, itu kan adalah bekal keselamatan untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Di mana kita kalau bisa berenang setidaknya
ketika ada apa-apa saat di perjalanan atau saat dimanapun yang berkaitan dengan air, kita bisa menolong diri kita sendiri, bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Egi untuk pendapatnya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Egi. Di sini kakak-kakak, terima kasih untuk seluruh pendapatnya. Di sini sebenarnya kita masih ada waktu. Namun kita coba lanjutkan saja ya kakak-kakak. Di sini untuk pengalaman kakak-kakak yang perlu diperhatikan di sini adalah kakak-kakak, yaitu yang disampaikan Kak Egi, keselamatan. Bagaimana sih cara untuk mencapai sebuah keselamatan ini? Tadi ada sebagian disampaikan oleh Kak Egi, kita sebagai pengajar harus memastikan peserta didik itu mempunyai keselamatan dalam, misalnya di dalam pengajaran air, kolam renang itu, dalam renang, kita memastikan anak-anak itu selamat, tidak ada yang tenggelam. Memberikan pembelajaran di dalam kolam renang agar anak-anak bisa berenang. Tentunya jika nanti di mereka wisata ke laut atau apa, anak-anak sudah bisa berenang dan tidak akan tenggelam. Dan bila kita melihat ada yang tidak bisa berenang tadi yang disampaikan oleh Kak Egi, selain keselamatan diri juga untuk keselamatan orang di sekitar. Jadi anak-anak dalam pembelajaran misalnya di renang itu kita bisa memberikan suatu edukasi atau kemampuan berenang itu untuk menyelamatkan orang lain. Oke. Sepertinya satu lagi deh, Kak. Adakah? Kak Adi. Saya pengen loh dengar Kak Adi ngomong ini. Kak Adi nggak bisa ngomong, Kak. Karena berisik, Kak, di rumahnya. Oh iya. Siapa ya? Kak Pandu. Yang belum saya dengar nih Kak Pandu nih. Yuk Kak Ya Pandu. Kak, menurut saya Ki Hajar Dewantoro kan menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ini seperti yang kita bahas kemarin, menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu seperti aset yang dimiliki anak-anak, kemampuan yang dimiliki anak-anak yang bisa dikembangkan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai guru diharapkan dapat menuntun anak-anak ini memanfaatkan kemampuan yang dia miliki supaya mereka bisa mencapai keberhasilan tanpa melalui hambatan. Jadi kita sebagai guru tuh diharapkan untuk bisa memfasilitasi atau mengarahkan bakat yang mereka punya dan mengajak murid-murid untuk merefleksi diri supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu Kak pendapat kita Kak. Oke, terima kasih Kak Pandu. Kita beri 2 tepuk Kak Pandu. Di sini saya coba untuk bertanya kakak-kakak, ada nggak sih saat pembelajaran PJOK itu anak-anak itu tidak bahagia, Kak? Ada nggak saat pembelajaran? Ulangi Mas pertanyaannya. Oke, Kak Margiono. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf tadi sholat dulu tadi, jadi nggak sempat berbicara. Berkaitan dengan anak, kayaknya banyak Pak. Setiap di dalam pembelajaran itu pasti ada anak yang kurang bergembira. Setelah ditanya alasannya tidak senang dengan pelajaran yang apa arti materi pembelajaran yang pas diajarkan pada waktu itu pasti ada Pak. Terima kasih Kak Azan. Kak Margiono, setelah melihat anak yang saat pembelajaran itu tidak bahagia atau tidak sesuai keinginannya ya Kak ya, materinya tidak disukai, itu sikap Kak Margiono bagaimana Kak? Iya,
saya terus disampaikan ke anak, kita beri motivasi. Artinya apa? Di dalam pembelajaran ini ya kita kan pelajaran dasar kalau di SD. Anak-anak ayo kita coba. Kalau bisa kita usahakan, kita belajar dari jangan memilih dulu kalau menurut saya kan gitu. Karena ini pelajaran dasar kan. Kalau memilih nanti. Nah, akhirnya apa? Saya pancing dengan pembelajaran dengan pola yang menyenangkan, tadinya kan mungkin begitu mendengar contoh-contoh begini Kak, hari ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran sepak bola. Nah itu kadang-kadang anak itu kan nggak seneng, langsung Pak jangan Pak ini, nah itu. Nah akhirnya apa? Setelah menggunakan pola-pola permainan dengan modifikasi, nggak langsung ke sepak bola dalam hal baik pemanasan maupun materi pembelajaran awal, akhirnya memang mengikuti. Tapi di awalnya memang sempat sering terjadi kalau kita menyiapkan pembelajaran anak itu tidak senang. Tapi setelah guru mengadakan tindakan bagaimana mengatasi supaya anak itu jadi senang dengan cara memberikan pembelajaran yang sudah kita konsep dengan cara permainan yang pakai istilahnya game, rupanya akhirnya dia berbaur dan ikut senang. Itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Margiono. Itu dia. Kita beri 2 tepuk dulu ya untuk Kak Margiono. Terima kasih. Itu adalah salah satu ya Kak untuk menanggulangi siswa yang tidak bahagia. Satu lagi Kak, untuk keselamatan, apakah pernah terjadi Kak siswa itu mengalami kejadian misalnya berbagi pengalaman ya untuk kakak-kakak semua, boleh bercerita satu saja untuk keselamatan mungkin yang telah terjadi di sekolahnya kakak-kakak masing-masing, satu saja. Misalnya terjadi saat pembelajaran itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu. Bisa dikatakan parah ya Kak ya, keselamatan. Boleh untuk berbagi cerita. Mau cerita Kak? Dipersilakan Kak M. Tugino. Ya, terima kasih. Ini kebetulan kemalaman saya pada waktu main kasti pagi-pagi, pas Kepala Sekolah Pak Sugianto pada waktu itu Bapaknya Mas Dani. Ya, kebetulan pada waktu itu justru bukan pada waktu pelaksanaan, tetapi anak itu guyon ke dalam bahasa Jawa ngomong pada pelajaran saya itu, anak perempuan kejar-kejaran bagaimana jatuh kepleset. Karena pagi hari berangkat ke lapangan di depan saya itu ada lapangan yang berumput, jatuh pagi hari akhirnya pada bahunya itu kan jatuhnya miring kebanting orang Jawa ngomong itu ada keretakan pada di bagian bahu sebelah kiri. Tapi alhamdulillah pada waktu itu Pak Gianto, Bapaknya Mas Dani respon banget karena beliau lah yang semuanya langsung tahu tempat untuk pijit segala macam. Alhamdulillah pada waktu itu tuntas. Jadi dalam artinya segala sesuatu bisa terjadi walaupun bukan pada waktu pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi pengalaman saya yang paling yaitu saya sampai bingung sekali, kadang nggak bingung. Tidak praktek, malah mainan, malah jatuh, kepleset, retak. Sampai kita ke dokter, tapi alhamdulillah 3 kali diurut dengan Pak Gianto yang langsung menanganinya. Alhamdulillah sampai sekarang pun anak itu sudah normal kembali. Sekarang udah kuliah anak itu. Terima kasih, itulah pengalaman saya alami yang ternyata terjadi pada diri saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tugino pengalamannya. Jadi kakak-kakak. Jadi Bapak, baru tahu aku Pak. Oh, baru tahu. Kayak gini kayaknya juga pinter ngurut ini Kak. Kalau saya pengalamannya gini Kak, ini sharing aja. Ngurut tempat tertentu kalau beliau ini Mas. Mancing ngurut tangan ya, pancing memancing. Oke. Kalau saya berbagi pengalaman, mungkin kalau pasti setiap guru PJOK itu sudah memperhitungkan keselamatan yang akan kita, setiap materi sudah kita perhitungkan keselamatan untuk anak, gitu. Kita sudah safety untuk setiap materinya. Namun terkadang itu yang jadi permasalahan tuh
kita sudah safety, namun kita mempunyai peserta didik yang anaknya itu terlalu dimanja oleh orang tua sih. Sedikit tersentuh, laporannya beda akhirnya. Ya, contohnya saya sendiri sih baru terjadi tadi. Tadi baru dapat laporan kegiatannya kemarin. Si anak ini memang anak pindahan, karakter saya juga kurang memahami karakter anak, kurang memahami karena baru pindahan. Ketika kami bermain kasti pun kami dengan bola karet, bukan bola angin, tapi terbuat karet, mau ditimpuk sekeras apapun itu tidak akan sakit. Namun anak itu terkena, anak laki-laki terkena sedikit, nangis, mungkin tidak mungkin saya memberhentikan kegiatan itu, tapi saya menyendirikan anak itu, maksudnya untuk istirahat. Laporannya ke orang tua bahwasanya saya diskriminasi. Itu sih ya, suka dukanya jadi guru olahraga seperti itu sih Pak. Kita sudah hati-hati, namun ya tetap ada masalah peristiwa. Itu sih. Nah, solusinya bagaimana untuk menangani anak-anak itu, mungkin bisa sharing sih Pak. Anak-anak yang kondisinya seperti itu, orang tuanya terlalu aktif dalam kegiatan pembelajaran kita itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Egi. Jadi di sini Kak Egi mendapat siswa yang anak zaman sekarang sekali itu Kak. Anak yang bahasanya takdir. Gen Z, bahkan sekarang ini ada yang lebih baru lagi, Gen Alpha Kak. Itu lebih luar biasa. Kakak-kakak yang lain mungkin yang sudah pernah mendapat pengalaman seperti Kak Egi, bagaimana penanganannya Kak? Boleh berpendapat nggak ini Pak Asa? Boleh, silakan Kak Karyadi. Gimana Kak Agus, mau masuk dulu? Agus dulu apa Pak Karyadi dulu? Pun Pak Agus mawon riyen. Oke, boleh. Baik. Berpendapat Kak Asa, ya, sudah lama jadi Pak Guru. Jadi saya mengajar ini sudah lama. Setiap mengajar itu saya menerapkan yang namanya siklus keselamatan. Karena guru olahraga itu paling rawan dan paling berisiko timbulnya sebuah kecelakaan. Maka siklusnya harus dipahami. Setiap saya mau mengajar itu adalah berbentuk aktivitas. Bisa aktivitas renang, bisa aktivitas bola, bisa aktivitas yang lain. Nah, setiap aktivitas itu akan menimbulkan yang namanya risiko. Jadi kalau misalnya anak kita ajarkan risikonya mau berangkat sekolah apa nak? 1, banyak gembes. 2, apa nak? Masuk paretan. Masih apa lagi nak gitu. Maka anaknya berpendapat terus, itu risikonya sebuah aktivitas. Kalau mau ke kolam renang risikonya apa nak? Tenggelam. Apalagi nak? Kepleset. Apalagi nak? Nah, itu adalah risiko-risiko. Nah, untuk kalau kita sebagai guru itu mampu mengantisipasi atau membuat sebuah membaca sebuah risikonya semakin banyak kita temukan, maka kita harus melakukan tindakan lagi, yaitu menekan seminimal mungkin risiko-risiko yang terjadi. Gitu. Kalau sudah risiko itu dibiarkan saja ada yang kelewat, maka risiko itu akan memunculkan yang namanya kecelakaan. Kalau kecelakaan itu dibiarkan saja, maka risikonya adalah rugi yang pertama. Yang kedua, cacat seperti teman kita tadi yang anaknya sampai tangannya patah dan sebagainya, atau sampai pada tingkat yang tertinggi namanya kematian. Jadi siklus ini harus diperhatikan. Menurut saya pada waktu saya mengajar, yang pertama saya akan melakukan aktivitas, yang kedua aktivitas saya itu akan banyak menimbulkan risiko. Kalau risiko ini saya biarkan, yang banyak jumlahnya ini tidak kita antisipasi, maka akan menimbulkan kecelakaan. Apabila kecelakaan, risiko yang terakhir adalah rugi
cacat, atau kematian. Setiap aktivitas kita bawa 4 hal itu, aktivitas, risiko, kecelakaan, rugi, cacat, dan kematian. Itu pendapat setiap kali mengajar. Terima kasih Kak Asa. Terima kasih Kak Agus Susanto untuk pengalamannya ini Kak. Tadi untuk Kak Karyadi, terakhir ya kita dari Kak Karyadi. Sebelum itu kita beri banyak tepuk lagi untuk Kak Agus yuk. Silakan, 1, 2, 3, 4 ya, banyak. Terima kasih Kak Agus. Oke, selanjutnya Kak Karyadi. Maaf, ini sekedar nambah dikit karena beda ladang, beda keadaan. Oh iya. Kalau tempat kami langsung aja, itu satu fasilitas. Kita harus mengenali fasilitasnya. Yang kedua, kita harus paham kondisi anak. Kami fasilitas terutama itu halaman. Halaman kami itu tidak mendukung sekali untuk kegiatan olahraga. Sudah pakai papingnya rusak-rusak. Contoh sederhana, lari sprint itu berisiko. Lari jatuh, bukan hanya celana yang sobek, kakinya ikut sobek. Cuman bagaimana kita bisa mensiasati tetap lari sprint itu berjalan, bagaimana kita menyampaikan materi itu tetap berjalan, dan kita siasati jangan sampai cedera. Yang berikutnya, tentang kondisi anak. Kita harus memahami anak. Kak Karyadi terlempar ini sepertinya, karena keluar. Kakak-kakak tadi dari Kak Egi itu mendapat murid yang disenggol dikit, ngadu orang tuanya berbeda gitu. Jadi sebenarnya itu masalah besar juga itu Kak. Sepertinya sepele tapi itu besar. Ini Kak Karyadi masuk kembali biar dilanjutkan Kak. Anak, contoh sederhana untuk keselamatan anak. Banyak di antara anak-anak kita itu kesehatannya kurang. Kadang-kadang kita itu nggak paham kondisi anak. Anak kadang-kadang seperti males berolahraga. Tapi sebenarnya mereka itu sebagian itu memang ada gangguan di fisik. Terutama kalau lari sprint, kaitannya anak punya penyakit asma. Nah, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak dan orang tuanya. Itu jalan keluarnya. Dan kita berikan materi itu disesuaikan untuk anak. Kalau saya kadang-kadang, nak, kalian tetap ikut. Ini yang asma, kalian tetap ikut. Tapi nanti kalau capek istirahat sendiri. Dan kawan-kawannya pun mengetahui. Jadi tidak kita sebatas kayak tebang pilih, bukan. Jadi kawannya pun memahami. Jadi intinya saya cocok dengan Pak Agus, hanya sekedar menambahkan bagaimana kita juga mensiasati dan memahami kondisi. Itu aja Kak, terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Karyadi. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Karyadi. Oke, untuk Kak Egi, bisa open mic. Gimana Kak Egi, sudah mendapat sedikit pencerahan Kak Egi? Ya, alhamdulillah dari kegiatan ini kan banyak kita sharing Kak. Jadi terutama ke kakak-kakak yang senior yang sudah lama mengajar, alhamdulillah dapat masukan, mungkin mulai hari ini atau besok mulai saya terapkan seperti itu. Sebenarnya saya itu setiap awal pembelajaran itu selalu menyebarkan angket Kak. Setiap awal dulu pertama masuk itu angket ke anak yang diketahui oleh orang tua, penyakit apa, ada penyakit bawaan, terus kelainan fisik apa, itu selalu saya sebarkan. Karena ya itu kembali lagi yang disampaikan Pak Agus, itu aktivitas fisik itu khususnya kita itu sangat beresiko kecelakaannya tuh sangat tinggi. Kalau kita tidak hati-hati, tidak memanajemen dengan baik, pasti resiko itu akan muncul. Itu aja sih Kak. Nah khusus anak baru ini ya memang kurang memahami karakter anak dan karakter orang tuanya. Tapi
bukan hanya saya aja sih Kak dari anak ini yang sudah bermasalah. Hampir semua guru yang di sekolah kami pun sudah kena masalah dengan anak satu ini Kak. Nah, itu dia. Gitu aja. Terima kasih ke kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Egi. Nah, itu tadi kalau kakak-kakak sudah menjamin kebahagiaan, keselamatan, kalau di luar itu kakak-kakak, kalau di SMP, SMA, itu harusnya sudah diserahkan ke BK kakak-kakak. Nah, ini kita sudah di akhir sesi ini. Tadi disebutkan oleh Kak Margiono. Iya, sedikit Kak nambah Kak. Jadi Ya. Tadi kita selaku guru olahraga diharapkan kan bisa menciptakan suasana pembelajaran BJOK dengan senang, gembira untuk anak, dan terutama menjaga keselamatan. Nah ini terus terang aja kami yang berada di Kompleks Samber, untuk keselamatan anak-anak berolahraga itu sangat-sangat tidak mendukung, Kak. Iya. Kami luar biasa. Nah sampai saat ini belum ketemu. Di sisi lain yang tempat olahraga nyaman hanya di tempat basket dan mungkin senam di kelas masing-masing. Tetapi pada waktu kita mau keluar, keinginan anak itu banyak yang pengen main sepak bola, main kasti. Nah pada waktu kita bermain itu tempat-tempat yang nyaman sudah ditempatin orang lain. Nah akhirnya apa Kak? Ya itu tadi terjadi, anak-anak begitu kita melaksanakan pulang pasti celana robek, kaki betaden. Nah ini artinya apa? Kami selaku guru olahraga kayaknya belum bisa penuh menjaga keselamatan berkaitan dengan fasilitas. Nah ini bagaimana saya mohon masukan ke rekan-rekan, barangkali ada yang bisa membantu kami yang ada di wilayah Samber, bagaimana anak-anak itu bisa terjaga keselamatannya. Itu Pak Kak, terima kasih. Kak Anwar Terima itu Pak kasih, Mardi Kak. yang sudah mengalami ini keselamatannya bagus Pak. Yang dekat-dekat dengan Samber ini, Kak Egi, Kak Anwar, boleh memberikan pendapat, ayo. Oke, Kak Anwar. Pendapatnya gimana ya? Gabung aja dengan saya Pak di lapangan di halaman Masjid Taqwa. Sepertinya lebih aman di sana. Gitu Pak. Oke, Kak Tugino juga boleh. Amannya jalan-jalan di taman ya Kak ya? Iya, pokoknya anak bahagia udah itu. Bahagia main di taman udah ya. Terima kasih. Kak Tugino mau menambahkan? Oh ya, terima kasih. Saya dikit aja pengalaman saya pribadi tadi. Jadi hal-hal yang tentunya sudah, kalau kita dalam pendidikan sudah ada urutannya, stressing, pemanasan, inti, pendinginan, atau calling down. Tapi betul-betul pada kejadian pada saat saya itu adalah pada waktu semuanya selesai, kita beres-beres salat, karena kebetulan sekolah saya ke lapangan ada 100 meter dari sekolah saya itu. Pas pada waktu pelaksanaan kita olahraga, tadi saat akan pulang anak itu guyon, orang Jawa ngomong. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua tidak mengalami seperti saya. Walaupun saya bisa ngurut kalau dalam pengertiannya tidak, tapi kalau sudah hal-hal yang sudah ke tulang dan segala macam itu memang harus khusus. Jadi kalau misalkan ada pengalaman seperti saya, nanti boleh tanya dengan Mas Egi, karena yang dekat rumah Mas Egi sana, yang daerah dekat Capiturang atau Damraman itu penanganannya alhamdulillah anakku walaupun hanya cuma retak akhirnya normal kembali setelah dipoto lagi, di rongsen lagi. Jadi sampai sekarang tidak ada keluhan. Itu aja pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami seperti saya. Kalau ada mengalami seperti saya, memang harus penanganannya secara medis dan secara urut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, itu tadi berbagai macam pengalaman ya kakak-kakak. Untuk yang mungkin bagian jatuh itu ya, kita sebagai guru
wajib mengobati. Kalau sudah terkena bagian tulang, ya penanganan kakak-kakak juga sudah benar ini kakak-kakak. Ini tadi Kak Margiono, ya ini overtime 13 menit. Apa-apa kakak-kakak? Mumpung seru ini kayaknya, boleh. Kakak-kakak untuk Kak Margiono tadi ditanggapi oleh Kak Anwar, mungkin kalau saya lihat juga di lapangan Samber itu paping yang berbatu sekali ya, banyak kerikil-kerikil itu bahaya sekali, jatuh pasti bolong itu kulitnya. Lanjut Kak, oke. Mumpung seru ya Kak ya. Jadi tadi Kak Anwar itu mengarahkan Kak Margiono untuk ke lapangan mana Kak tadi Kak? Kak Anwar? Halaman Masjid Taqwa. Halaman Masjid Taqwa itu lebih aman Kak ya? Insya Allah lebih aman. Kalau jatuh nggak apa-apa. Nggak berdarah tapi benjol. Sama aja di paping benjol juga. Iya. Alhamdulillah ada pasar malam itu, habis itu paku dan beling banyak sekali itu. Oh iya, bahaya sekali ya Kak Margiono. Gimana Kak? Kalau habis pasar malam anak-anak panen paku Pak, memang dikerahkan harus ngambilin paku beling. Oh memang banyak Kak ya? Luar biasa juga. Bisa dikilokan Pak. Walah. Ikut gabung nih. Ya Kak. Kayak Pak Margiono nih, maaf ya Pak ya. Tadi misalnya kayak permainan sepak bola itu Pak Margiono, itu dia siasati dengan permainan lain Pak. Tapi permainan sepak bolanya, inti dari materi sepak bolanya tetap kena. Contohnya misalnya sederhana aja, main kasti. Main kasti itu bolanya nggak usah dipukul, tendang aja bolanya. Sudah Pak, sudah Oh, Pak. iya. Tapi Ya karena maaf Pak. anak-anak itu lari jatuh, yaitu lututnya Pak. Bisa ada buntutnya melayu dan lompat ya, jadi jatuh, benjut. Maksud saya, resiko dengan permainan sepak bola itu kan lebih kecil Pak. Kalau permainannya sama kena tujuannya, tapi permainannya diubah aja. Maaf Pak Margiono. Puskes deket Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf, resiko kami bukan sepak bola aja Pak. Jadi fasilitas yang ada itu kan hanya Samber Pak. Yang namanya anak melaksanakan aktivitas udah dibilangin apa aja karena dia itu sifatnya senang, bergembira, yaitu tadi Pak, tetap benturan. Kami coba sudah modifikasi permainan kasti dengan sepak bola, sudah kami buat, tapi ya ujung-ujungnya besok itu jatuh sakit, habis sakit Pak saya nggak mau lagi lah di sana, pindah ke Samber, kadang-kadang ke taman kota. Tapi ya artinya apa yang saya katakan tadi, keselamatan itu kami untuk itu belum bisa sepenuhnya untuk memenuhi untuk kegiatan itu, terutama di dalam untuk fasilitasnya aja, fasilitas. Jadi memang sulit sekali kalau menurut saya. Dan yang olahraga itu banyak sekali Pak di lapangan itu. Sekali olahraga itu bisa 6-7 kelas itu. Ada min 1, ada min 2, ada SD 1 itu bisa 3 kelas keluar semua. Untung orang tawuran ya. Kalau kami di Wisma Haji itu ini Pak, min 1, min 2, SMP 3, SMP Ma'arif Pak. Ya. Mungkin ya amannya untuk lingkungan kita itu hanya jalan-jalan bawa bontot makan di taman Pak. Ya, menyenangkan aja Pak, bener. Sifatnya menyenangkan aja. Ya. Olahraga rekreasi kita kan ada penjaskesrek Pak, rekreasinya juga harus ditingkatkan Pak. Masuk. Oke, siap. Betul kakak-kakak. Untuk selain keselamatan tadi jangan lupa kebahagiaannya. Jadi kita nggak apa-apa untuk seperti Kak Egi tadi sampaikan. Kalau untuk keselamatan dari sekolah-sekolah yang di Samber itu memang saya lihat untuk keselamatan nyebrangnya saja juga sudah bahaya itu ya Kak ya. Dan di lapangannya juga bahaya.
kalau jatuh. Kalau tidak jatuh kan nggak bahaya ya Kak ya? Iya. Oke. Kita lanjutkan Kak ya. Terima kasih pengalaman kakak-kakak sekalian. Tadi nanti kita bisa ngobrol lagi setelah ini. Di sini pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta dapat memahami 3 karakteristik tadi, utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pembangunan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK dengan kualitas dengan backward design. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sesi hari ini seperti biasa, kita aktifkan dulu video kameranya. Kita mulai untuk foto bersama dulu kakak-kakak. Kak Eka. Belum? Oke, nah kalau aktif semua, ini kan seru ini. Oke, siap. Kak Yunita belum kelihatan, itu masih sedikit dong, itu di ujungnya doang. Oke. Oke. Ayo, foto biasa dulu. 1, Kak Tegino. Oh, sudah. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi Kak. Foto gaya seperti biasa. Siapa yang mau memimpin? Hari ini Kak Agus. Kak siapa nih? Kak siapa? Oke, Kak Tugino tuh tadi begini. Tuh, karo gocai HP, Kak. Kita senang, kita bahagia, love. Oke, love. Iya. Ayo kakak-kakak, kita bentuk hati. Boleh gini. Cerah. Ini pink loh Kak, ini pink, udah bajunya pink. Bentuk hati sama sebelahnya masing-masing. Kak Egi, kepotong matanya Kak Egi, mundur dikit. Oke. Siap. 1, 2, 3. Saya juga susah ini karena mencet. Ora kroso ya. Terima kasih kakak-kakak. Sesi hari ini seru sekali untuk pengalaman kakak-kakak. Mungkin Selamat sore. Bisa untuk pengalaman kakak-kakak yang belum pernah mengalaminya itu sebagai pembelajaran. Akhiri kakak-kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dilanjutkan ngobrol kakak-kakak. Gimana? Kak Anggun mau masuk.